wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Jadi kalau kita belajar rezeki saja udah salah dari dulu. Kenapa rumah saya begini? Takdir. Kenapa saya pakai sepeda, nggak bisa beli sepeda motor? Takdir. Apa itu takdir? Oh, ini sudah ditulis dulu sama Tuhan. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Pakai Lauh Mahfuz segala ngerti aja. Enggak, Lauh Mahfuz itu apa? Lauh Mahfuz itu kan bahasa Arab. Lauh itu artinya lembaran lauh. Mahfuz itu terpuji. Lembaran-lembaran yang terpuji. Masa di tempat terpuji ada justifikasi? Nih calon RT, nih calon presiden, masa begitu? Ini calon miliarder, ini calon jutawan, ini calon ratusan ribuan, ini calon triliunan. Masa begitu? Saya kalau ada orang ngomong gitu malah saya balik tanya, emang kamu mau punya Tuhan yang kayak gitu? Dari dulu udah ditentukan rezekinya, udah ditentukan jodohnya. Begitu nikah, begitu sebelum nikah lagi indah-indahnya, engkau adalah pilihan Tuhan yang terbaik bagiku. Begitu sudah menikah tidak bisa menerima perbedaan, ternyata engkau adalah musibah Tuhan yang diberikan untukku. Dulu bilangnya anugerah, sekarang berubah jadi musibah dari Tuhan yang sama. Aneh. Lihat saya sekarang. Allah sendiri mengatakan, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Lihat saya semua. Lihat saya semua. Saya ingin bicara yang tegas supaya kalian mengerti. Aku berikan rezeki padamu tanpa batas. Jadi rezeki kita itu di Tuhan semuanya tanpa batas. Kenapa Pak? Saya beli seblak aja hese. Ini masalahnya. Dari sekian rezeki yang tanpa batas yang disediakan Tuhan, ya kau ambil baru segitu. Kenapa baru segitu? Ya kamu juga ngambilnya baru segitu. Pikirannya segitu, kata-katanya segitu, perbuatannya juga segitu. Ya dapatnya ya segitu. Beli seblak aja susah. Doanya minta uang. Coba sekarang dirubah doanya, minta yang punya uang. Ya Allah, cukup saja kehadiranmu ya Allah. Hasbi Allah, hasbi Allah. Makanya para nabi, para rasul saya lihat tidak ada doanya panjang-panjang. Mereka doanya cuman hasbi Allah, cukup engkau ya Allah. Tapi ini bukan basa-basi. Perasaan cukup engkau itu rasa, pengalaman rasa. Bukan belajar menghafalkan hasbi Allah, gampang anak SD juga bisa. Tetapi hasbi Allah yang jadi pengalaman. Allah hadir, membebaskan rasa khawatir, membebaskan rasa cemas. Pada akhirnya saya kasih tahu, rezeki yang disediakan Allah itu tanpa batas. Oke, sekarang saya kasih tahu. Kalau rezeki dunia saja, mau diterjemahkan rezeki itu uang, itu pun disediakan Tuhan tanpa batas. Terus kenapa rezeki kita terbatas? Itu pilihan. Saya sendiri memilih dalam hidup untuk Tuhan sudah penuhi saja yang aku butuhkan. Karena ketika aku diberi rezeki bukan yang aku butuhkan, bisa jadi aku akan memalingkan perhatianku darimu kepada yang engkau titipkan yang tidak dibutuhkan itu. Sekarang saya kasih tahu. Tubuh dan pikiran terbatas? Terbatas. Kalau tubuh dan pikiran terbatas, berarti tubuh dan pikiran pun perlu kebutuhan yang terbatas. Siapa yang tanpa batas dalam diri kita? Jiwa. Kebutuhan jiwa tanpa batas. Dan jiwa tuh ingin yang tanpa batas. Berarti rezeki yang tanpa batas itu bukan uang.
Rezeki yang tanpa batas adalah Dia yang tanpa batas. Dia yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya jangan berpikir kalau ngaji dengan saya kemudian tiba-tiba bebas dari penderitaan. Saya kasih tahu, yang ngaji tetap menderita, yang enggak ngaji juga menderita. Bedanya yang ngaji kalau benar ngajinya, dia bisa mengelola negatif dengan positif sehingga menjadi lampu yang menyala. Tetapi yang tidak ngaji barangkali, atau ngajinya rajin tapi ngajinya terus saja bicara tentang kebencian, konslet. Negatif dan positif tidak terkelola menjadi cahaya yang indah. Negatif dan positif malah berubah menjadi kebakaran. Banyak gak? Habis umroh kebakaran, habis haji kebakaran, betul gak? Habis ngaji kebakaran, habis tahajud kebakaran. Habis tahajud marah, ada gak? Banyak. Habis duha membenci orang, banyak. Itu kan masih kebakaran. Ini masalahnya adalah keterampilan mengelola positif dan negatifnya belum piawai. Makanya saya tidak mengajarkan di pengajian ini kalian menghindari yang negatif, tetapi mengelola negatif dengan positif dengan cara yang indah. Caranya sudah saya ajarkan. Disitulah letaknya kesempurnaan. Di situ letaknya kesempurnaan. Makanya hidup jangan menendang dan mencengkram. Ulangi lagi. Nanti pulang ke rumah ulang-ulang kalimat ini, luar biasa. Ini Ali Imran. Makanya Ali Imran ini agak lama saya membahasnya karena padatnya luar biasa. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Nah, rezeki yang dimaksud di ayat ini adalah rezeki yang tanpa batas. Rezeki yang tanpa batas apa? Ya tentu saja rezeki yang tanpa batas adalah Dia sendiri yang tanpa batas. Makanya siapkan oleh diri kita kehadiran Dia yang tanpa batas. Kalau ingin hadir yang tanpa batas, lepas semua batasan-batasan. Pengen Dia yang tanpa batas, tetapi cara kita beragama banyak sekali batasan yang membuat kita menjadi sangat fanatik dengan keyakinan kita. Merasa jalan kita paling hebat, padahal orang lain sudah nyampe duluan di jalan yang berbeda. Karena terus memperebutkan jalan, bikin iklan. Jalan saya paling bagus, tapi nggak jalan-jalan dia. Ketika ada orang lain, oh jalan lu jelek, langsung marah, nyari orang yang bilang jelek. Kapan dia mau jalan? Jadi ibaratnya ada orang melemparkan api ke rumah dia, yang dikejar orang yang melempar api, bukan apinya yang dipadamkan. Betul nggak? Kita suka begitu kan, pakai ada yang melempar api, yang dikejar yang melempar, kan rumahnya kebakaran. Itu nggak ketangkap rumah kebakaran. Betul nggak? Iya, makanya berhenti menutup mulut orang, tutup saja telinga kita. Menutup mulut orang tuh di samping susah, mulutnya dibawa-bawa orang, bau. Tutup aja telinga sendiri. Oke, orang suci tidak tersentuh walaupun dia berada dalam noda. Jadi kalau gitu apa yang dibutuhkan oleh kita? Yang dibutuhkan oleh kita adalah terus mendengar apa yang dituntun oleh Dia dari dalam diri kita. Karena Dia selalu menuntun kepada kita untuk kebaikan hidup kita, untuk kesejahteraan lahir batin kita. Makanya selaraskan antara pikiran, kata-kata dengan tindakan, dengan awal tujuan kita memilih kehidupan yang sekarang ini. Bagaimana Pak saya tahu sudah selaras? Kalau sudah selaras cirinya apa? Saat pikiran, tubuh dan jiwa sudah melakukan yang selaras dengan tujuan awal kita memilih kehidupan yang sekarang, si jiwa itu akan merespon dengan ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang tanpa bahagia, rasa yang tanpa rasa.
netral. Itu. Ya susah saya ngomongnya mesti kayak apa ya. Pokoknya kalian alami deh. Nikmat. Ya. Cirinya apa? Cirinya kita tenang melihat kontradiksi dalam hidup. Tenang saja. Tenang. Tidak ewu pakewu. Responsif tapi tidak reaktif. Luar biasa. Lihat orang-orang bijak yang sudah sampai di situ. Tenang saja. Tenang. Ya. Kalau ada yang menyerang, tidak buru-buru menyerang. Tenang saja. Tenang saja. Kita akan bisa melihat di balik semua serangan itu adalah hal yang dibutuhkan untuk jiwa kita, untuk pemurnian jiwa kita. Luar biasa. Nah, sekarang coba kita rangkai ayat ini dari sini. Jadi yang pertama yang dibutuhkan oleh kita apa? Kerajaan Tuhan. Betul? Begitu kita sudah menemukan kerajaan Tuhan, yang dibutuhkan oleh kita apa berikutnya? Karena Dia Maha Mulia, maka kita akan dimuliakan Tuhan. Betul ayat ini? Lihat. Kan pertama yang diminta apa? Engkau berikan kerajaan kepada yang kau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari yang kau kehendaki. Berikutnya apa? Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau hinakan orang yang. Jadi sekarang saya bikin kesimpulannya. Jadi begitu kita menemukan kerajaan Tuhan di dalam diri, dengan sendirinya kita akan dimuliakan oleh Tuhan, dimuliakan oleh kehidupan. Tapi begitu kita meniadakan kerajaan Tuhan dalam diri, maka kita akan dihinakan oleh diri kita, dihinakan oleh kehidupan. Lihat orang-orang yang menendang kerajaan Tuhan dari dirinya, Tuhan tidak diizinkan berkuasa dalam dirinya. Apa yang terjadi? Dia akan mengikuti tubuh dan pikirannya. Hina gak hidupnya? Tuh, sudah kita lihat? Oke. Berikutnya apa? Ya, berikutnya apa? Di tangan engkaulah segala kebajikan. Kalau segala kebajikan di tangan Dia, berarti kita harus dekat-dekat dong dengan Dia sang pemilik kebajikan. Aneh ya, ngajinya apa? Ma'rifatullah. Nyerang sana, nyerang sini. Itu namanya ngajinya ma'rifatullah. Jadi kalau kerajaan Tuhan sudah ada, dia menjadi tenang, mulia. Kalau sudah tenang, itulah awalnya kebajikan. Makanya kalau di atom, di inti ada yang namanya neutron. Neutron itu partikel elementer yang tidak bermuatan, netral. Dan ternyata neutron tidak pernah mau menyatu dengan elektron. Karena elektron itu negatif. Neutron hanya mau berkumpul dengan proton. Karena proton itu bermuatan positif. Makanya setiap yang netral dekat pasti dengan yang positif. Kalau yang tidak netral, coba pasti dekat dengan negatif. Oke, ayat berikutnya diurut. Engkau masukkan siang ke dalam malam, engkau masukkan malam ke dalam siang. Dalam terang itu ada gelap. Dalam gelap juga ada terang. Terang dan gelap bukan lawan kata. Datangnya kegelapan untuk membuat yang terang semakin terang. Lihat saya sekarang. Begitu kita sudah menemukan kerajaan Tuhan, Dia kenal Dia. Kita kenal perlahan pada Dia, makin kenal, kemuliaan menjadi tidak jauh lagi. Kebajikan mulai muncul dalam diri. Cirinya apa? Luar biasa. Cirinya apa? Orang yang sudah suci dan menemukan kebajikan di dalam diri, dia paham bahwa gelap bukan lawannya terang. Bahkan akar pun tidak akan pernah tumbuh di dalam terang. Akar selalu tumbuh dalam gelap. Coba akar cabut, taruh di tempat terang, mati pohonnya. Bagi orang-orang yang sudah menemukan kebajikan, karena dia sudah menemukan kerajaan Tuhan, sudah menemukan kemuliaan dalam hidup, apa yang terjadi?
Bagi dia tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak ada putih, tidak ada hitam. Tidak ada awan putih, tidak ada awan hitam. Dia sudah menjadi langit yang biru. Karena dia sudah menyadari bahwa dirinya bukan tubuh dan pikiran, tapi dirinya adalah jiwa. Oh, baru ya indah. Kehidupan itu menjadi indah. Lalu kita menjadi sadar, ternyata mati mengeluarkan hidup, hidup mengeluarkan mati, mati mengeluarkan hidup. Sudah, semua proses kelahiran dan kematian bukan sebagai akhir dan bukan sebagai awal. Makanya kita mulai menyadari tidak berawal, tidak berakhir. Jadi kalau Allah yang awal, Allah yang akhir, berarti Allah itu tidak berawal, Allah tidak berakhir. Ketika awal bertemu dengan akhir, itu menjadi siklus. Makanya kita kalau umroh tawafnya 7 putaran. Awalnya di situ, akhirnya di situ. Awal lagi di situ, akhirnya di situ. Kalau dilukis lingkarannya, mana tuh awal mana akhir nggak kelihatan lagi. Kalau sudah jadi lingkaran yang sempurna, makanya temukan rahasia yang 7. Maka hidupmu akan sempurna. Saya tidak melarang kalian belajar dari siapapun, tetapi Quran sudah terlalu sempurna untuk mengajarkan kesempurnaan. Kalau kita belajar referensi dari orang yang keyakinannya berbeda dengan kita, saya izinkan. Tetapi aspek ritual Quran sudah sangat sempurna. Oleh karena itu, jangan menyepelekan ilmu yang sudah saya ajarkan. Amalkan terus. Nah, memperkokoh dari sudut pandang yang lain boleh, tetapi jangan mengambil ritualnya. Ritualnya sudah, thariqahnya cukup yang sudah diajarkan guru. Tekuni saja itu. Saya sudah berpengalaman dengan itu. Saya sudah belajar banyak hal. Akhirnya akan balik ke situ-situ lagi. Karena kunci menuju kepada Dia adalah tubuh kita ini sendiri. Mereka yang sudah bisa menggunakan kendaraan ini untuk menuju Tuhan, maka dialah orang-orang yang akan terselamatkan dalam hidup ini. Makanya jangan lupa tuh doa naik kendaraan. Ya? Doa naik kendaraan. Mana kendaraannya? Ini kendaraan. Tuhan, terima kasih aku telah diajarkan olehmu cara menggunakan kendaraan ini. Kan gitu. Gimana doa naik kendaraan? Ada yang hafal? Ya? Gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi lamunqalibun. Itu bukan naik pesawat. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuhan, terima kasih Engkau telah ajarkan aku bagaimana cara menggunakan kendaraan ini. Semoga aku bisa membawa sang jiwa dalam diriku untuk kembali pulang kepadamu. Tuh, doa naik kendaraan. Rajin baca naik kendaraan kalau umroh saja. Tiap hari enggak pernah naik kendaraan. Ya, itu memang karena kita enggak ngerti. Baik. Selanjutnya kita diberi reward oleh Allah. Engkau diberi rezeki dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Akhirnya kita akan dapat rezeki yang tanpa batas. Mau dapat rezeki yang tanpa batas? Oke. Temukan kerajaan Tuhan. Izinkan Dia berkuasa di dalam rumahnya di sini. Ya. Makanya di dalam Quran kan ada banyak perintahnya. Bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Gitu. Fatahhir baiti, fatahhir baiti. Bersihkan rumahku, bersihkan rumahku. Luar biasa. Tinggi enggak ngerti ya, rumah Tuhan yang mana? Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Itu selalu dibersihkan. Kalau sudah bersih yang itu, masjid kita pasti bersih. Karena kita pasti tidak suka yang kotor. Rumah kita pasti bersih karena tidak suka yang kotor. Rezeki kita pasti ingin yang bersih, tidak suka yang kotor. Pekerjaan kita yang bersih, tidak mau yang kotor.
Pikiran kita yang bersih, tidak mau yang kotor. Kata-kata kita bersih, tidak mau menyakiti. Tindakan kita selalu bersih, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak bijaksana. Itu berawal dari kolbunya yang sudah. Makanya mereka yang sudah menemukan rumah suci di dalam dirinya, tidak ada satu tempat pun di semesta ini yang bukan rumah suci. Mereka yang sudah menemukan kesucian dalam dirinya, semua tempat adalah tempat suci. Mereka yang sudah menemukan matahari dalam dirinya, semua adalah terang. Mereka yang sudah menemukan purnama dalam dirinya, semua tempat adalah purnama. Bagi dia kegelapan bukan lawannya cahaya. Kegelapan untuk membuat yang bercahaya semakin bercahaya. Akar perlu tumbuh di tempat kegelapan. Kalau kita ingin tumbuh, kegelapan bukan untuk mematikan akar kita. Kegelapan untuk menumbuhkan iman kita. Kegelapan untuk menumbuhkan kekuatan kita, kesabaran kita. Di situ kita tumbuh. Betul? Kalian sadari. Kadang-kadang kalian baru tumbuh ketika mengalami penderitaan, bukan? Ketika hidup serba ada, serba senang, kreativitas hilang. Betul nggak? Iya. Berat badan naik terus. Iya. Kerjaan cuma tidur dan makan. Beda sedikit dengan Nabi. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kan beda sedikit. Itu. Akhirnya kita akan diberikan rezeki yang tanpa batas. Dua yang perlu saya tekankan, rezeki dunia pun sebetulnya disediakan tanpa batas. Terserah mau ngambil apa enggak. Itu saja. Itu pilihan. Kalau saya punya sikap, punya pilihan untuk mengambil itu. Ya. Kalau yang tidak dibutuhkan untuk tubuh dan pikiran, kalau berlebihan itu akan membuat menjadi tidak ternikmati lagi. Karena saya menemukan banyak sahabat, teman, ya, yang berkelimpahan, malah habis seluruh waktunya untuk mengurusi rezeki yang berkelimpahan. Rumah 10, bayangkan, hari seminggu saja cuma 7. Jadi setengah hari di rumah ini, setengah hari pindah ke rumah sana, setengah hari pindah ke rumah sana. Itu pun masih pengen beli rumah lagi. Rasanya tidak ternikmati. Betul nggak? Subhanallah, luar biasa. Baik para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, semoga ceramah-ceramah ini memberikan pencerahan, ya. Dan pencerahan pun akhirnya tak tersentuh oleh pujian, tak tersentuh oleh celaan. Kita berada di titik netral selalu dekat dengan positif. Ayo netral saja biar dekat dengan positif. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.